Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 Beta 5 yang akhirnya dirilis sama Apple tepatnya dini hari tadi atau tepatnya semalam. Di iOS 18 Beta 5 ini menurut gue cukup banyak tambahan fitur dan banyak juga perbaikannya. Kira-kira apa aja sih fitur baru yang ditambahkan sama Apple? Untuk mengetahui semua hal itu, gak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, tepatnya Apple semalam atau dini hari tadi merilis iOS 18 Beta 5 ke seluruh pengguna developer beta tentunya. Dan tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 18 Beta 5, iPadOS 18 Beta 5, macOS 15 Beta 5, tvOS 18 Beta 5, visionOS 2 Beta 5, dan watchOS 11 Beta 5. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version atau developer beta version. Disclaimer dulu, ini masih beta version atau tahap uji coba. Dan ini di iOS 18.0 Beta 5 berbeda dengan iOS 18.1 Beta 1. Jadi jangan disamakan karena beda jalur itu antara iOS 18.0 dengan iOS 18.1 betanya gitu. Nah, kalau ada yang nanya kapan bang iOS 18 public beta 3 dirilis? Ya seperti biasa, public beta itu selalu belakangan setelah developer beta. Jadi biasanya 1-3 hari ke depan baru dirilis versi public betanya. Jadi buat teman-teman pengguna iOS 18 public beta, sabar dulu, tenang aja, isi fiturnya sama dengan iOS 18 Beta 5 ini. Cuman update-nya aja yang belakangan gitu. Oke, pertama-tama terkait build number yang akan gue kasih tahu, dan di sini gue menggunakan iPhone 13 Pro gue yang sudah gue gunakan iOS 18 Beta 5. Untuk build numbernya kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke general di sini dan kita pilih about, lalu kita pilih iOS version. Nah, kalian bisa lihat sendiri di situ. Untuk build numbernya di 22A5326F. Oke, itu adalah build number yang dihadirkan untuk iOS 18 Beta 5. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 4.02.04. Dan kalau ada yang nanya karirnya di berapa? Karirnya ini di 59.0. Oke. Selanjutnya size update. Size update yang diberikan di iOS 18 Beta 5 di 1,41 GB, dan size update ini berbeda-beda setiap perangkatnya atau setiap iPhone-nya. Di iPhone 13 Pro gue ini di 1,41 GB untuk size update iOS 18 Beta 5. Oke, pertama-tama fitur apa sih yang ditambahkan sama Apple? Pertama di bagian home screen terlebih dahulu, yaitu ketika kalian tap dan tahan di home screen, lalu kalian pilih menu edit sudut kiri atas ini, adanya tambahan menu edit page. Jadi ketika kalian pilih edit page, dia akan ada untuk rearrange si home screen kita ini. Meskipun kalian tanpa melakukan itu bisa ya, dengan tap yang bagian titik-titik ini nih yang tengah, kalian tap, itu juga pun bisa kalian lakukan. Lalu, kalau kalian perhatikan, icon dark mode pada WhatsApp juga sudah mengikuti dark ya, meskipun dalam mode large ataupun kecil. Dan ini gue dalam mode large ya. Ketika kita tap dan tahan, kita edit, customize, kita pilih small, dia tetap dark mode. Icon WhatsApp-nya, kalau gue pilih large, dia jadi dark mode juga tetap. Jadi sudah mulai banyak nih aplikasi-aplikasi yang mendukung icon dark mode untuk customize home screen di iOS 18. Dan tidak hanya itu aja, ngumpung di bagian customize ini kalau kalian perhatikan antara light, dark, automatic, dan custom color sendiri, ini berbeda posisinya. Di beta 4 automatic ini ada di sebelah kiri, paling ujung, sekarang dia posisinya di sebelah sini. Jadi di rearrange sama Apple, I don't know, ini bakalan seperti ini seterusnya atau nanti akan berubah lagi ke sebelah sini ya. Karena tahap beta itu tuh selalu jadi tahap uji coba berbagai posisi gitu. Jadi bisa berubah atau bisa simple gini deh. Yang tadinya ada fiturnya bisa jadi nggak ada. Yang tadinya nggak ada fiturnya bisa jadi ada fiturnya gitu. Jadi ya di beta version itu hal yang biasa seperti itu. Lalu apalagi icon Find My App juga diganti ketika dark mode seperti ini. Desainnya seperti ini, Find My App. Nah kalau kalian perhatikan nih, Find My App desainnya jadi kayak gini. Ya meskipun gue juga tidak terlalu memperhatikan, tapi intinya icon di aplikasi Find My App di redesign seperti ini. Dan ada yang lucu nih, icon aplikasi Maps berubah lagi ke beta 1 malah ya. Kayak gini desainnya, harusnya nggak kayak gini desainnya gitu. Harusnya seperti sebelumnya ya. Kalau kalian lihat di gambar situ harusnya kayak gitu. Nah ini malah balik lagi nih ke sebelumnya nih. Agak kurang suka sih, tapi ya itulah beta version, selalu berubah-berubah. Jadi hal seperti itu biasa banget terjadi di beta version gitu. Lanjut, aplikasi foto juga sebenarnya di redesign sama Apple, tapi menurut gue ini nggak di redesign sih, di testing gitu sama tim Apple ya. Kalau kita buka aplikasi
aplikasi foto, lu lihat ada yang berubah? Ya bener, kita tidak bisa slide mode di bagian sini. Kenapa dihilangin gue nggak tahu, tapi bisa jadi ini akan jadi seperti ini sampai officially dirilis, atau di beta 6 nanti berubah lagi balik ke sebelumnya. Karena ini harusnya ada menu di bagian sini, kita bisa geser-geser gini. Sekarang nggak ada ya, jadi cukup seperti ini aja tuh. Sisanya masih sama, tapi desain untuk customize itu kita harus ke scroll paling bawah baru bisa kita customize and reorder kayak gini gitu. Padahal tadinya di bagian sininya itu harusnya ada menu gitu biar kita bisa slide-slide gitu. Sekarang nggak ada. Jadi ya ini hal yang biasa di beta version, sering terjadi cuy. Kayak gini. Ya entah gimana pastinya, tapi official yang menentukan, atau bisa kita katakan RC yang menentukan. Bisa jadi nanti di beta 6 dihadirin lagi, tapi di beta 5 ini dihilangkan. Ya nggak tahu nanti mana yang Apple pilih ya. Lanjut ke fitur selanjutnya, ini fitur yang paling gue suka banget, yaitu hide distraction yang ada pada aplikasi Safari kalian. Jadi fungsinya untuk menghilangkan iklan yang ada pada website tersebut. Bukan menghilangkan sih ya, menyembunyikan. Gue contohkan di sini, misalkan gue buka websitenya detik.com. Nah ini kan ada iklan nih di atasnya nih ya, ada ads gitu ya, dan di bawahnya juga ada ads. Ketika kalian pilih menu kiri yang bawah ini, nah di sini ada fitur hide distraction item. Kalian pilih, lalu kalian disuruh pilih nih mana yang ingin kalian hide. Kalian tinggal tap aja. Bagian ini gue pengen di hide. Kalian pilih hide, dia akan hilang seperti ini ya, nggak ada iklannya. Nah di bawahnya ini kan ada iklan lagi nih, lu bisa pilih seperti ini, lu hide, dia hilang. Oke, setelah itu kalian pilih done aja. Nah jadinya nggak ada iklan tuh. Jadi kalau ada iklan yang ingin kalian, nih kayak gini nih, ini kan harusnya banner iklan ya, gue pengen hide nih iklannya ya. Gue pilih lagi menu ini, terus gue pilih hide distraction, lu pilih hide, and then boom, tap dan aja iklannya ke hide. Jadi lu nggak akan terganggu dengan iklan yang ada pada website tersebut ketika kalian lagi browsing di Safari. Dan ini menurut gua nggak permanen ya, karena ini hanya menyembunyikan aja gitu ya. Jadi tetap diperlukannya seperti content blocker seperti ini nih. Intinya berfungsinya untuk ngeblok iklan-iklan lah yang terlalu banyak gitu. Tapi hide distraction ini sangat ngebantu banget. Misalkan gue coba lagi di website yang berbeda, di websitenya MacRumor misalkan gini. Oke. Nah misalkan gue pengen di bagian ininya nggak mau ada nih ya, dia akan nge-refresh. Gue pilih menu ini lagi, hide distraction, gue pilih ini. Tuh, lu bisa lihat, kita pilih hide kayak gini, dia akan hilang dan dia mengganti ke bagian menu yang bawahnya. Nah, ini kan ada banner kosong, ini sebenarnya iklan nih. Kalau gue tap, gue hide, nah dia akan naik posisinya. Seperti itu. Dan ini juga berlaku di website Apple tersebut ya. Misalkan gue dalam bentuk website Apple gini ya, ketika gue refresh dulu, terus gue pilih menu ini lagi, hide distraction, gue pilih yang ini, gue hide, dia akan merefresh tuh ke tampilan yang selanjutnya. Gue pilih lagi hide, dia akan naik tuh ya. Jadi banner-banner yang di bawah jadi naik ke atas. Kalau gue tap dan gue scroll ke bawah, jadi banner yang di atas hilang tuh. Gitu, yaitu disebutnya hide distraction. Apple menamakannya hide distraction. Tapi sebenarnya tidak hanya itu aja, Apple juga menambahkan fitur highlight. Cuman, mungkin karena gue menggunakan iPhone 13 Pro ya, kayaknya nggak ada fiturnya. Tapi intinya fiturnya di Safari seperti ini, pada gambar gini ya. Mungkin itu berhubungan sama Apple Intelligence, gitu. Tapi ya intinya fiturnya highlight itu agar memudahkan kalian membaca artikel di Safari. Karena fungsinya men-summarize atau men-summary, gitu. Oke? Dan ini adalah salah satu fitur yang paling gue suka banget di iOS 18 beta 5 ini, karena ini fungsinya ngebantu banget cuy, hide distraction gitu. Jadi lo nggak akan terganggu dengan adanya iklan-iklan yang ada pada website tersebut. Seperti itu. Caranya gampang kan? Tinggal pilih menu ini, hide distraction item. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke bagian control center. Nah, di control center ini juga sebenarnya cukup banyak yang diredesign sama Apple. Pertama, of course, bagian icon seluler. Icon seluler dirubah sama Apple jadi seperti ini. Tapi gue nggak tahu ini akan pasti seperti ini seterusnya atau ini lagi tahap uji coba aja. Tapi intinya icon seluler data di bagian iOS 18 beta 5 ini diganti desainnya seperti ini. Gitu. Lalu untuk low power mode juga ada animasinya ketika kalian tap. Tuh dia jadi ada animasi seperti itu. Gue tap lagi seperti biasa. Tapi ketika kalian aktifkan dia jadi ada animasi kayak gitu. Dan ketika kalian tap dan tahan control center, terus kalian add control, ini cukup banyak yang diredesign sama Apple sebenarnya ya. Mulai dari low power mode dan beberapa desain-desain yang ada di control menu ini. Cuman diredesign aja tapi nggak terlalu banyak berubah. Lalu untuk perbaikannya juga di control center, ketika kalian play music di bagian bar ini udah mulai ada animasi warnanya, karena di beta 4 itu jadi hitam doang, blank hitam doang, cuman ada album artworknya doang, tapi animasi warna di belakang
album artworknya tidak ada. Nah, sekarang di beta 5 sudah dikembalikan lagi. Jadi ada animasi warna. Kalau kalian buka control center gini nih, tuh ada animasi warna sesuai album artworknya ketika kalian play musiknya. Seperti itu. Selanjutnya, di bagian emoji keyboard di sini sudah balik lagi ke normal ya. Karena sebelumnya jadi gede-gede di beta 4, sekarang di beta 5 jadi kecil-kecil lagi. Dan ini udah normal kembali sama Apple. Dan lanjut, fitur selanjutnya adanya juga private Wi-Fi address di bagian setting. Jadi kalau kalian pergi ke setting, lalu kalian pergi ke Wi-Fi atau Wi-Fi, di sini kalian pilih Wi-Fi-nya ke menu yang paling kanan yang huruf I gini. Nah, di sini kalian pilih menu yang private Wi-Fi address atau Wi-Fi address. Kalian pilih di sini ada optional pilihan, ada off, ada fix, ada rotating gitu. Lalu aplikasi Notes juga adanya splash screen ya, memberitahukan kalau ada fitur baru. Splash screen-nya seperti ini, what's new in Notes ya, ada audio transcription, made in Notes, highlighting, collapsible section gitu ya. Jadi intinya dia memberitahukan. Splash screen tuh ya menu ini aja, pop-up ini memberikan informasi kalau ada fitur-fitur baru. Seperti itu. Oke, sekarang kita bahas performance. Jujur kalau dibanding beta 4, gue lebih suka beta 4 performance. Beta 5 nih agak-agak kurang smooth di 13 Pro menurut gue. Tapi overall sejauh ini gue menggunakan belum ada kendala sama sekali untuk performance-nya. Jujur aja gitu ya, tapi overall belum ada kendala meskipun menurut gue jauh lebih smooth performance di beta 4. Tapi ya namanya juga beta version ya, tahap uji coba, nggak bisa berharap banyak lah menurut gue. Masih tahap uji coba, belum officialnya gitu. Dan by the way kayaknya nggak afdol juga ngomong performance tapi kita nggak benchmark sekalian. Di sini akan go Geekbench. Ini gue menggunakan Geekbench 6. Lo bisa lihat sendiri model iPhone 13 Pro, operating system di iOS 18.0, CPU-nya di Apple A15 Bionic di mana 3,23 GHz dan memorinya 5,54 GB. Oke, langsung aja nggak usah berlama-lama lagi, CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Ya, sedang proses benchmark ya. Kita tunggu dulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di sini 2328 dan multicore-nya di 5618. Tapi again, di sini menurut gua hanya sekedar angka aja, yang penting experience saat kita menggunakan baik-baik aja. Tapi gimana ya? Gua ngerasa kayak ya udah normal-normal aja gitu ya. Smoothnya S18 di iPhone 13 Pro ya memang seperti itu gitu ya untuk performance-nya. Ya, semoga officialnya nanti akan jauh lebih baik ya, karena ini juga masih ada tahap beta 6, beta 7, mungkin akan hadir juga beta 8-nya. Baru DRC-nya dirilis. Seperti itu tahapannya. Oke, sekarang kita bahas ke baterainya. Nah, kalau kita cek di sini baterai gua di 78% dan ini kita juga nggak bisa jadiin tolak ukur juga ya, karena baterai health yang ada di iPhone 13 Pro gue ini kan memang di bawah 80%. Jadi bisa kita asumsikan jauh lebih cepat boros ketimbang baterai health yang masih di atas 80% gitu. Kalau kita cek di sini daily activity baterai gua. Nah, di sini lu bisa lihat sendiri daily aktivitas baterai gua. Screen on time-nya 8 jam, cukup sering banget digunakan. Ya iyalah, orang iPhone 13 Pro gue jadiin daily activity, atau bisa kita sebut gue gunakan ini sehari-hari gua gitu. Jadi ya lumayan penggunaannya sering banget dan ini tembus 8 jam untuk screen on time ya. Dan kalau kita cek ke baterai health-nya di sini masih di 79% ya, karena memang sudah di bawah 80% ya. Dan di sini juga ada important battery message. Ya udah nggak apa-apa menurut gua. Lagian ini masih beta version juga. Jadi kita nggak bisa berharap banyak gitu ya. Namanya juga tahap uji coba. Resiko ditanggung sendiri. Lu mau ngarepin apa cuy? Kecuali nanti officialnya. Tapi sejauh ini untuk baterai juga gue belum ada keluhan, meskipun terkesan biasa-biasa aja, tidak ada kendala apa-apa. Gue belum merasakan boros ataupun gimana, tapi intinya sejauh ini untuk baterai masih biasa-biasa aja. Belum ada kendala sama sekali, kayak gitu. Ya, itu aja isi dari iOS 18 beta 5 ini, dan memang menurut gue cukup banyak ya untuk tambahan fitur yang ditambahkan sama Apple di iOS 18 beta 5 ini. Dan kita sudah mendekati juga bulan perilisan iOS 18, dimana sekitar bulan September ya. Ya, sudah mendekati lah, sudah dikit-deket ya, deket-deket perilisan iOS 18. Jadi Apple juga makin sering bekerja keras pastinya, dan kedepannya akan ada beta 6, beta 7, bahkan beta 8 baru RC. Jadi ya itu tadi adalah isi dari iOS 18 beta 5. Ya menurut gue cukup banyak ditambahkan sama Apple fitur-fitur barunya dan perbaikan-perbaikannya, redesign-redesainnya. Ingat ini masih beta version, belum officialnya. Jadi jangan bingung, dan buat teman-teman yang menggunakan beta version, selalu gue ingetin resiko ditanggung sendiri. Oke? Segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.